Di mana Zixin? Tanya Yun Keji. Zixin dan aku bertemu Wang Lin, lalu dia pergi sendiri, kata Wutai. Yun Keji menghela napas. Lupakan saja, kita abaikan saja dia. Kau ikut aku ke Gunung Roh, kata Yun Keji. Sementara itu, Qian Feng dan lainnya tengah melesat ke arah Gunung Roh, pusat makam Suzaku. Di antara mereka, ada anggota klan abadi. Pada saat ini, Mo Lihai, seorang lelaki tua berwajah sinis, yang sudah berada di Gunung Roh. Matanya memancarkan cahaya merah, ada seekor monyet kecil di bahunya, cahaya merah juga menyala di matanya. Di kekosongan di atas gunung itu, ada sebuah pintu yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pintu ini tingginya lebih dari 1000 kaki, dan memiliki retakan misterius di bagian tengahnya. Cahaya merah di mata Mo Lihai semakin pekat saat ia melihat ke arah pintu, ia kemudian mengalihkan matanya sesaat ke kejauhan, seolah merasakan sesuatu sebelum mulai duduk bersila. Sementara itu di tempat pertarungan, Hongdi menatap Wang Lin dengan mata penuh kesedihan saat berkata, Cheng Niu, bertindaklah sekarang, bunuh aku, hidup tanpa kemauanku ini tidak layak dijalani, aku lebih baik mati daripada menjalani hidup seperti ini, kata Hongdi. Wang Lin sedikit menghela napas, seorang putri jenius yang diberkati berakhir dalam keadaan seperti itu, sungguh menyedihkan, gumam Wang Lin. Apa yang dilihatnya dari mata Hongdi saat ini bukanlah kesombongan seperti saat itu, melainkan kesedihan yang mendalam. Hongdi, aku akan mengabulkan permintaanmu, kata Wang Lin dengan tatapan menjadi serius. Dia mengayunkan kapaknya dan melompat ke udara, lalu melemparkan kapaknya dengan kejam ke arah Hongdi. Kapak itu segera melesat seperti meteor yang dikelilingi petir. Saat kapak itu mendekati tanah, tanah pun retak dan hancur. Hongdi mengangkat kepalanya dan menatap kapak itu. Wajahnya menampakkan senyum tipis, sesuatu yang jarang terlihat di wajahnya. Saat jaraknya kurang dari 100 kaki darinya, kapak itu melepaskan kekuatan penghancur. Pada saat ini, jika Hongdi ingin menghindar, dia masih memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menghindarinya, sebaliknya, matanya semakin cerah. Ia teringat di saat terakhirnya, ia bertemu dengan gurunya yang telah membesarkannya. Selain gurunya, ada sosok lain, Feng Yusan, seorang pemuda yang tampak lemah, matanya masih lembut saat dia diam-diam memperhatikannya. Setelah melihat sosok itu, Hongdi tersenyum tipis, pemuda itulah yang berani mencuri cambuk jiwa untuknya. Selamat tinggal, gumam Hongdi, senyumnya perlahan membeku. Kapak raksasa akhirnya tiba dan menghantam mawar merah di depan Hongdi. Mawar merah itu melepaskan cahaya yang menyilaukan saat kelopaknya berterbangan satu persatu. Darah menyembur keluar dari mulut Hongdi, matanya perlahan meredup. Wang Lin, tahun depan, saat bunga-bunga bermekaran, akan ada mawar biru yang mekar di dataran utara planet Suzaku. Itu hadiahku untukmu. Wang Lin, tolong bunuh bajingan Qian Feng, kata Hongdi dengan suara lemah. Mawar yang kehilangan kelopaknya hanya memiliki tangkainya saja. Ketika kapak menebasnya, bunga itu pun hancur dan menghilang. Kapak itu menembus tubuh Hongdi dan mendarat di tanah, menciptakan lubang yang dalam di tanah, dan asap hitam keluar dari lubang itu. Retakan muncul di baju besi Hongdi, dan perlahan menyebar hingga menutupi seluruh baju besi. Hongdi menutup matanya, dan tubuhnya meledak menjadi pecahan daging yang berserakan di tanah. Wang Lin melayang di udara dan menatap tubuh Hongdi yang hancur. Ia masih mengingat pesan Hongdi yang terakhir. Hongdi tewas hanya meninggalkan sepotong batu giok dan cambuk jiwa. Kedua harta ini melayang di tempat itu. Wang Lin mengamati batu giok itu dan mulai memindainya. Domain Qian Feng adalah keinginan yang tak terbatas. Ia ingin melahap segalanya untuk mendapatkan segalanya. Bagaimana domain bisa dilahap? Yang diinginkan Qian Feng adalah momen untuk terhubung dengan langit. Ketika seseorang memahami domainnya, dia melahap domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda, sampai dia dapat menyempurnakan domainnya sendiri. Wang Lin sedikit mengernyit saat memindai batu giok. Itu adalah informasi yang dicatat Hongdi selama dia mengamati Qian Feng. Wang Lin kemudian mengambil cambuk jiwa, dan melihat ada segel Askendan di dalamnya, lalu menyimpannya dan melesat pergi dari tempat itu, menuju makam Suzaku di Gunung Roh. Pada saat ini, awan merah Yun Keji melesat melewati Gunung Roh. Dan tiba di puncak gunung, awan merah berubah menjadi tornado dan turun ke puncak gunung. Yun Keji berjalan keluar dari tornado merah, dan Zhou Wutai mengikutinya di belakang. Yun Keji sedikit mengernyit saat melihat Mo Lihai yang duduk di puncak gunung, dengan monyet kecil di bahunya.
Aku ingin tahu, kultivator mana yang bisa datang melalui kerasukan? Kenapa tidak datang dengan tubuh aslimu? Kata Yunkeji dengan suara bergema. Orang tua itu membuka matanya, dia menatap Yunkeji dengan santai dan berkata, "Kamu dan aku tidak saling kenal, jadi apa bedanya aku datang dengan tubuh asliku atau tidak? Atau menurutmu kau bisa mengenali orang tua ini?" Kata Molihai. Monyet kecil itu menjerit ke arah Yunkeji, dan matanya bersinar merah. Tatapan Yunkeji tampak tenang saat dia menatap monyet itu, jadi itu adalah boneka. Mata Molihai memerah saat menatap Yunkeji, di saat yang sama, monyet itu menjerit tajam, cahaya merah menghilang dari mata lelaki tua itu saat dia berkata, "Aku Molihai." Setelah mengatakan itu, Molihai memejamkan matanya saat duduk bersila. Yunkeji sedikit mengernyit dan merenung, meskipun orang tua sinis ini terlihat seperti berada di tahap akhir transformasi jiwa, namun ada perasaan misterius di dirinya, hanya Askendan yang dapat merasakannya. Orang ini bukan dari planet Suzaku. Pikir Yunkeji melihat Molihai sekali lagi sebelum menarik pandangannya, matanya kemudian tertuju pada pintu raksasa. Pintu itu adalah satu-satunya jalan masuk ke makam Suzaku pertama. Kristal planet kultivasi ada di dalamnya, namun pintu ini mustahil dibuka tanpa jantung planet kultivasi. Jika aku ingin masuk, nampaknya aku harus menunggu hingga retakannya hancur sampai tingkat tertentu, pikir Yunkeji sedikit mengernyit. Saat Yunkeji memeriksa pintu, ekspresinya sedikit berubah, dia melihat ke kaki Gunung Ruh, lalu mengalihkan pandangannya. Tepat pada saat ini, sosok Qianfeng dengan cepat melesat dari dasar Gunung Ruh dan mendarat di puncak. Dia dengan hati-hati menatap Yunkeji, sebelum bergerak ke arah lain, dan menemukan sudut untuk duduk. Tak lama kemudian dua syaman datang, mereka adalah syaman berdaun 8, ketika mereka tiba dan melihat Yunkeji, mereka terlihat senang, lalu mendekat dan berdiri di sampingnya dengan hormat. Seorang kultivator, dengan jubah biru bertopeng iblis juga datang, ia mendarat di puncak gunung dan duduk bersila. 1 jam kemudian, 3 sosok melintasi langit. Tepat saat ketiga sosok itu semakin dekat, seluruh gunung roh nampak berguncang, pintunya juga berguncang hebat dan banyak retakan mulai muncul di atasnya. Pada saat ini, seluruh makam Suzaku mulai berguncang kembali, tanah retak dan hancur, banyak celah spasial muncul di sekitarnya, ketiga sosok itu terhisap dalam retakan dan menghilang ke dalamnya. Setelah guncangan itu berakhir, mata Yunkeji tertuju ke arah retakan di pintu. Dia mengulurkan tangannya, dan satu tangan raksasa meluncur dan menghantam pintu raksasa, namun pintu itu tidak hancur dan hanya bergetar. Yunkeji mengerutkan keningnya, wajahnya sedikit kusam. Tepat pada saat ini, Zixin dan 4 lelaki tua syaman melesat dari kaki gunung. Setelah melihat Zixin, Yunkeji sedikit mengangguk dan memberi isyarat untuk mendekat. Zixin berjalan mendekat, sambil menatap Qianfeng di sudut dengan kebencian yang mendalam di matanya. Tatapan Qianfeng tak pernah lepas darinya, ekspresinya sangat buruk, niat membunuh muncul di matanya yang dingin. Ketika ia menatap Zixin, ada sesuatu yang menyakitkan di matanya. "Wanita jalang," gumam Qianfeng dengan dingin. Sesaat kemudian, banyak tatapan tertuju pada sosok lain yang muncul dari kaki gunung, dan mendarat di puncak. Sosok itu adalah Wang Lin. Qianfeng membuka matanya, dan rasa dingin melintas di matanya. Zixin segera menundukkan kepalanya, dia mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang Yunkeji. Mata Yunkeji berbinar, wajahnya memperlihatkan senyum penasaran. Zhou Tai menghela napas, sebelumnya dia mengejar Wang Lin untuk memberitahunya sesuatu, namun dia tidak menyangka akan bertemu Yunkeji. Cahaya merah melintas di mata Molihai, ia menatap Wang Lin dengan senyum sinis. Monyet kecil di bahunya menatap Wang Lin dengan tatapan kejam. Orang yang memakai topeng misterius itu juga menoleh ke arah Wang Lin dan sedikit mengernyit. Wang Lin menatap semua orang dengan tenang hingga akhirnya tatapannya tertuju pada Yunkeji. Penampilan Yunkeji sangat berbeda kali ini, pakaiannya tidak lagi usang seperti waktu itu, ia berjubah merah mirip seperti Zukeji. Wang Lin tersenyum getir dan menangkupkan tangannya sambil berkata, "Junior menyapa senior." Yunkeji sedikit mengangguk, "Kamu juga sudah datang." Wang Lin sedikit mengangguk, dia melambaikan tangannya, dan beberapa ukiran kayu terbang ke arah Yunkeji. Semua ukiran kayu menggambarkan seorang pemuda Yunkeji. Setelah melakukan itu, Wang Lin melihat ke arah pintu makam. Mata Yunkeji berbinar, ia melambaikan tangannya, dan semua ukiran kayu itu menghilang, sebelum mengalihkan pandangannya ke pintu. Wang Lin melihat sekeliling, dia melihat Qianfeng dengan dingin, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pria bertopeng yang tampak asing. Akhirnya, tatapannya beralih ke Molihai, pria tua yang menampakkan senyum sinis. Siapa sebenarnya dia?
Pikir Wang Lin, dia merasakan bahaya dari lelaki tua itu beberapa kali lebih besar dari Yun Keji. Sesaat kemudian, satu sosok indah mendarat tak jauh dari Wang Lin, itu adalah Liu Mei. Wajah Wang Lin sedikit muram saat melihat Liu Mei datang, tiba-tiba terbersit di pikirannya satu hal yang dikatakan Liu Mei itu benar, dia dan Liu Mei adalah tipe orang yang sama yang menyimpan kekejaman di hati mereka. Wang Lin hanya melihat Liu Mei sekilas lalu mengalihkan pandangannya dengan ekspresinya yang dingin. Liu Mei menunjukkan senyuman tipis saat dia berjalan mendekati Wang Lin. Wang Lin mengerutkan keningnya, dia tidak memiliki kesan baik terhadap wanita ini, kejadian saat itu seperti mimpi, itu hanyalah sebuah kecelakaan. Aku tidak ingin ada yang menggangguku, jadi jangan mendekat, kata Wang Lin dengan dingin. Liu Mei berhenti, dia menatap Wang Lin dan bertanya dengan senyum tipis, apakah hatimu benar-benar terbuat dari batu? Status apa yang dimiliki limuan di hatimu? Kata Liu Mei menertawakannya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat berkata, enyahlah. Meskipun domainmu telah mencapai tahap akhir, jika aku ingin membunuhmu, itu tidak akan sulit, kata Wang Lin. Kata-kata Liu Mei bermaksud menghancurkan hati Dao Wang Lin, tapi satu hal yang Liu Mei tidak tahu, bahwa limuan adalah nama yang tabu bagi Wang Lin, dia akan membunuh siapapun yang mencibir nama itu. Liu Mei dengan tenang tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan menuju Qian Feng. Setelah Liu Mei pergi, tatapan Wang Lin kembali tertuju ke Mo Lihai. Mungkinkah orang ini tubuh kerasukan? Pikir Wang Lin merasakan sesuatu. Seseorang yang mampu membuatku merasakan itu, hanya dengan senyuman sinis, hanya ada satu. Pikir Wang Lin, hatinya mulai galau. Sesaat kemudian matanya menunjukkan sedikit panik, itu adalah Tuo Shen. Wang Lin segera merasakan dingin di hatinya, orang itu jauh lebih kuat dari Zukeji. Tuo Shen mengincar warisan pengetahuan Dewa Kuno Tusi, warisan itu berisi semua pengetahuan Tusi, dan semua jurus Dewa Kuno, bahkan ada peta bintang raksasa. Tanpa warisan pengetahuan Tusi, tubuh asli Wang Lin tidak akan mampu berkultivasi menjadi Dewa Kuno Bintang 3, ada banyak jurus dalam warisan Tusi yang dapat dengan mudah menghancurkan planet Suzaku. Wang Lin mengetahui semuanya, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk menggunakannya, setidaknya perlu mencapai tahap 7 bintang Dewa Kuno untuk menggunakan jurus Tusi. Tuo Shen juga mewarisi kekuatan Tusi yang memiliki kekuatan Dewa Kuno Bintang 8, namun ia tidak dapat menggunakannya sepenuhnya sebelum memiliki kekuatan Dewa Kuno Bintang 8. Batas kekuatan yang dapat dikendalikan Tuo Shen hanya sebesar Dewa Kuno Bintang 5, meski begitu, Dewa Kuno Bintang 5 adalah eksistensi yang satu tingkat lebih tinggi dari Askendan. Saat memperoleh warisan ilmu pengetahuan, Tuo Shen hanya perlu waktu untuk menyerap semuanya, dan menyempurnakan tubuhnya, lalu menjadi Dewa Kuno Bintang 8 sejati. Pada saat itu, bahkan monster tua dari aliansi kultivasi akan segan padanya. Wang Lin mengerutkan keningnya, Tuo Shen, dia merasuki tubuh orang ini, tapi mengapa dia tidak memburuku? Mungkinkah dia juga mengincar kristal planet kultivasi? Kristal planet kultivasi itu, mungkinkah dapat segera membebaskannya dari belenggu tanah Dewa Kuno? Pikir Wang Lin semakin galau. Tepat saat Wang Lin merasa galau, Gunung Roh mulai berguncang, serangkaian suara gemuruh keras bergema di langit, sebagian besar bagian dalam makam Suzaku runtuh, dan retakan besar menyebar ke sekitarnya. Saat ini Zukeji berada di dalam Gunung Suzaku, matanya dipenuhi kegilaan dan kekejaman saat bergumam, Yung Keji, permainan ini baru saja dimulai. Qian Feng, aku harap kamu akan menggunakan harta karun yang kuberikan padamu. Setelah kamu menggunakan harta karun itu, puncak permainan ini akan dimulai, gumam Zukeji dengan dingin. Sementara itu, mulai banyak retakan yang muncul di pintu raksasa. Yung Keji tiba-tiba bergerak dan muncul di samping pintu raksasa itu. Sebuah topi jerami muncul di tangannya lalu terbang menjadi banyak tato yang melesat dan menghantam pintu menyebabkan makin banyak retakan muncul. Di saat yang sama, dua syaman dengan cepat terbang ke arah pintu. Salah satu lelaki tua syaman mengulurkan tangannya saat berteriak dengan dingin, ketamakan, kebodohan. Segera mata kedua syaman yang menyerang pintu memancarkan cahaya iblis dan tubuh mereka meledak menjadi kabut hijau yang menghantam pintu hingga hancur, dan lubang besar muncul di tengah pintu. Cahaya emas keluar dari lubang pintu itu dan menembus ke langit. Yung Keji sekilas menatap Mo Lihai, dia sedikit mendengus dan terbang ke lubang pintu lalu masuk ke dalamnya. Mo Lihai segera mengikutinya, Wang Lin dan lainnya menyusul di belakang. Di balik pintu itu ada sebuah pulau emas, yang jauh di cakrawala.
Di dalamnya ada istana mewah yang memancarkan cahaya keemasan. Yun Keji mengerutkan keningnya saat melihat cahaya emas itu, dan dengan cepat terbang menuju pulau itu. Semua orang mengikuti di belakang. Yun Keji tiba di depan istana dan segera menyerbu masuk. Pada saat ini, mata Molihai bersinar merah terang saat dia meraih monyet itu dan melemparnya dengan keras ke depan. Monyet itu menggunakan kekuatan lemparan itu untuk menyusul Yun Keji. Dia sedikit lebih cepat dari Yun Keji saat menyerbu ke istana. Ekspresi Yun Keji menjadi gelap saat dia mendengus dan segera menyerbu ke dalam istana. Namun, tepat pada saat ini, istana tiba-tiba berguncang dan cahaya emas yang menyilaukan melesat keluar, menyebabkan Yun Keji dipaksa keluar dari istana dengan ekspresi jelek. Sementara monyet kecil itu menjerit saat didorong keluar, dia duduk tak jauh dan menatap istana dengan kejam. Sesaat kemudian, gelombang suara gemuruh terdengar dari dalam istana saat seorang pria kekar berbaju besi emas berjalan keluar, pedang emas besar di tangannya memancarkan cahaya keemasan. Dengan satu lompatan, dia tiba di atas istana dan menatap semua orang dengan dingin sebelum mengayunkan pedangnya. Segera seluruh lautan keemasan bergemuruh saat ombak besar menghantam pulau itu. Dalam sekejap mata, pulau itu tenggelam oleh lautan keemasan dan menghilang. Yun Keji sedikit mengernyit saat pria kekar itu kembali mengayunkan pedang ke arahnya, dan gelombang energi pedang raksasa segera menghantam ke arah Yun Keji. Yun Keji dengan tenang menunjuk ke udara, segera cahaya merah melesat dan menghantam energi pedang hingga hancur. Setelah itu Yun Keji dengan cepat menghilang ke dalam lautan emas dan bergegas ke istana. Pria kekar itu tidak mengejar, sebaliknya ia melihat ke arah monyet kecil itu. Energi pedang terkumpul di pedang emasnya dan dia akan mengayunkannya. Mata monyet kecil itu mulai bersinar lebih merah dan ganas, membuat lelaki kekar itu terkejut dan menghentikan ayunan pedangnya. Monyet kecil itu menjerit tajam sebelum bergerak ke sisi lelaki tua sinis itu, dan mereka hendak memasuki laut. Cahaya emas melintas di mata pria kekar itu saat menatap Molihai, dan mengayunkan pedangnya. Segera gelombang energi pedang raksasa melesat ke arah Molihai menyebabkan laut di bawahnya nampak terbelah. Molihai meraung tajam dan matanya mulai bersinar merah. Ketika avatar raksasa merah muncul di depannya, avatar raksasa itu melayangkan pukulan, membuat energi pedang terlempar ke laut. Lelaki kekar itu menatap Molihai dan sedikit mengangguk. Saat avatar kembali ke tubuh Molihai, dia meraih monyet kecil, dan mereka menghilang ke dalam laut. Wang Lin melihat pertarungan singkat itu, dan segera mengerti, untuk pergi ke lautan emas dan mencari istana emas, dia harus bisa menahan satu pukulan dari pria kekar itu, untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat. Tepat pada saat ini, pria kekar itu kembali mengayunkan pedangnya, segera energi pedang menghantam laut dan gelombang besar laut menghantam Zhou Wutai dan Zixin ke udara. Mereka berhenti 1000 kaki di atas laut dan muntah seteguk darah. Ketika gelombang energi pedang menghantam, mereka tidak cukup cepat menghindar dan terluka. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, energi pedang itu sekuat serangan Askendan, itulah sebabnya Molihai melepaskan avatarnya untuk melawan, hanya Yun Keji yang bisa dengan santai memblokir serangan itu sebelum memasuki laut. Lelaki kekar itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat menyerang Zhou Wutai dan Zixin, jika tidak, mereka berdua akan terluka parah. Wang Lin mengerutkan keningnya, dia tahu tidak akan mampu melawan pria itu langsung, kecuali menggunakan jiwa Askendan dari bendera jiwa. Wajah Qian Feng dan Liu Mei juga nampak kusam, sulit bagi mereka untuk menghadapi pria kekar ini. Qian Feng tiba-tiba menoleh ke arah Wang Lin. "Cheng Niu, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama menghadapi orang ini?" tanya Qian Feng. Wang Lin sedikit mengangguk mendengar itu. "Kalau begitu, kita berdua akan menyerang lebih dulu, biarkan adik Liu Mei yang menyerang kemudian, bagaimana menurutmu?" tanya Qian Feng. Tatapan Wang Lin tertuju pada Liu Mei yang juga menatapnya. Liu Mei tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika Wang Lin berkata, "Tidak perlu terlalu rumit, aku akan menyerang dulu, dan kalian berdua bisa mengikuti." Qian Feng sedikit terkejut. "Kalau begitu, maka kita akan bergantung pada rekan Cheng," kata Qian Feng. Liu Mei sedikit mengernyit. Ia merasa ada yang aneh. Wang Lin dengan cepat melesat ke depan. Liu Mei dan Qian Feng mengikuti di belakang. Ketiganya bergerak maju dalam formasi. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.